Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lara Lonka Angelina dengan IPM A1A021077 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan analisis wacana di bidang pendidikan bahasa Indonesia. Dalam linguistik, kita pasti menemukan apa yang disebut analisis wacana. Secara umum, analisis wacana adalah studi mengenai tata bahasa dalam linguistik. Pengertian wacana itu sendiri menurut Harimukti Kridalaksana yaitu satuan bahasa yang paling lengkap dalam hierarki gramatikal dan adalah suatu gramatikal tertinggi serta terbesar. Analisis wacana tentunya memiliki sejarah perkembangan dari zaman dahulu hingga saat ini. Dalam linguistik, analisis wacana mulai muncul sebagai linguistik murni, yang dimana tidak bisa mengungkapkan hakikat bahasa yang sebenarnya dan sempurna. Secara historis, pada tahun 50-an, kajian bahasa masih saja berputar di seputar kalimat. Berawal pada tahun 1952, seorang pakar bahasa dan linguistik yang bernama Zelig memberikan fakta bahwa ia merasa tidak puas akan tata bahasa kalimat itu. Karena ketidakpuasannya tersebut, pakar bahasa Zelig S. Harris menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Discourse Analysis yang pada saat itu diterbitkan dalam majalah Language nomor 28, 13 dan 474 sampai 494. Dalam artikelnya Harris berargumentasi mengenai pentingnya pembelajaran bahasa secara inklusif dan komprehensif. Mengikuti sang pelopor analisis wacana yakni Zelig S. Harris, analisis wacana mulai banyak diikuti oleh para pakar pada tahun 1960. Definisi dari Renkema 2004 halaman 1, analisis wacana adalah studi mengenai disiplin ilmu yang mengkaji keterkaitan antara bentuk dan fungsi dalam komunikasi verbal. Perkembangan analisis wacana dari zaman dahulu hingga sekarang pasti memiliki beberapa tujuan yang harus kita lihat dari 3 dimensi wacana. Di antaranya, yang pertama ada teks bahasa melalui lisan dan tulisan, yang kedua praktis kewacanaan yakni produksi serta interpretasi teks, dan yang ketiga praksis sosial kultural yakni perubahan yang terjadi pada masyarakat, institusi, serta budaya yang menetapkan makna dan bentuk dari sebuah analisis wacana. Dengan demikian, sejarah perkembangan analisis wacana yang berawal dari sang pelopor ialah Zelig S. Harris yang mengemukakan betapa pentingnya pembelajaran bahasa secara komprehensif dan inklusif. Setelah sang pelopor mengembangkan analisis wacana ini, banyak sekali hampir seluruh pakar melakukan analisis wacana dan juga terdapat banyak buku atau artikel yang sudah ditulis oleh pakar-pakar bahasa mengenai analisis wacana. Dapat dibuktikan bahwa betapa pentingnya analisis kebahasaan dalam dunia bahasa dan linguistik. Dengan begitu, kajian tata bahasa tidak hanya berputar di suatu kalimat saja. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi hari ini. Sampai bertemu di lain waktu.